Hai guys, kembali lagi bersama kami di Pemikul Podcast. Episode 2. Makanya udah banyak ya? Makanya udah banyak? Baru 2. Oh, baru 2? Kan kalau yang kemarin tuh masih konten-konten kecil. Tuh. Oke. Konten-konten kecil kemarin bahas ini ya, bahas dunia digital, konten kreator gitu. Karena kan kita bergerak di bidang konten dan perfilman. Ya walaupun masih sedikit film-film kita. Cuman sekarang mau bahas filmnya lebih ke aktor. Aktornya. Jadi kalau kemarin ke dunianya, sekarang lebih ke pemerannya gitu ya. Sub apa ya? Sub Sub konten. kepiting. Gimana? Menurut kalian tuh kalian setuju gak sih kalau aktor itu perlu bakat? Kayaknya lu perlu kenalin dulu deh. Betul. Baru podcast terbaru ini. Podcast baru. Kenalan lagi. Kita juga kemarin belum kenalan lagi. Iya benar. Oh, iya benar. Gua Ivan. Udah gitu Udah doang. gitu Oh doang. gitu doang. Oh. Gue Wilson. Dan gua Tian. Kembali lagi. Gila. Mungkin ini kali sebelumnya boleh diceritakan kesibukan belakangan ini. Oh. Ngapain aja Tian? Kok gua duluan sih? Karena harusnya kita kemarin tapi enggak. Iya. Gambreng. Gambreng ya. Paling gambreng. Itu jokes apa ya bentar? Dibakar ya, dibakar. Ada jokes itu tau? Jokes SD. Serius? Jokes enggak di Gua film baru tahu apa deh. ya? Ada di film apa? Gua terus tadi iya. refleks gitu. Ulang. Kami Pak yang keluar duluan ya, Bang Gambreng. Lu emang sama aja. Emang lu. Halo teman-teman, nama aku Christian Valentino. Biasa dipanggil Tian atau enggak Valen. Lu perkenalan kayak ini ya, kayak Take Me Out. Oh gitu ya? Lah, oke. Kesibukan akhir-akhir ini, kesibukannya aku punya 2 kegiatan yang sedang dilakukan. Ada punya bisnis kecil, aku punya franchise 1, dan aku kerja secara hybrid di Bogor dan Jakarta. Kalau hybrid itu artinya ini ya, ada listrik baterai sama Kadang bensin kesetrum ya. juga gini-gini kerjaannya, jadi kayak Oh, kerjaan kamu kesetrum gitu. Artinya dia reinkarnasi Pikachu. Reinkarnasi Pikachu. Sekarang siapa? Dulu lah. Ya, kita gambreng. Ayo siapa? yang hitam duluan. Kita hitam dulu. Perkenalan. Gue Wilson. Gua sekarang sih sehari-hari sibuknya jual beli organ dalam. Waduh. Nggak Tunggu aja. jual beli mobil bekas. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau nyari organ dalam bisa hubungi Ivan. mantap. Boleh gitu. Harganya kita murah-murah aja lah. Ginjal 20 juta. Pankreas gratis kalau pankreas. Tapi kayaknya ginjal 20 juta tuh emang murah loh. Emang kemurahan ya? Kayaknya. Ginjal setahu gue 900-an, 800 sampai. Oh iya. Setahu gue. Lumayan ya. Kita beneran bisnis ini tuh. Menarik sih kayaknya. Gua kesibukannya lebih ke bikin konten, terus ngerjain orang, ngerjain konten buat brand juga. Ya gitu-gitulah, cuman ya gini aja gitu. Hidup apalagi ya nggak sih? Dan berusaha untuk kaya. Oh iya. Itu aja. Sebenarnya intinya itu ya. Kita semua berusaha untuk kaya. Kayak di podcast ini juga kan nyari duit. Apalagi. Ya makanya kalau misalnya kalian ada brand mau masuk atau apa, kalian membantu tujuan kami. Yakin banget tuh brand langsung masuk. Nah, baru episode 2 udah langsung jualan aja. Ya nanti kita kasih email lah. Masukin brand. Iya, boleh. Nah, pertanyaan gua tuh lebih ke, kan kalian udah bergelut di bidang aktor udah mungkin cukup lama ya. Maksudnya kan kalau gua mah apalah gitu maksudnya. Gua apalah. Gua bukan aktor tapi
Gue pengen tahu aja sudut pandang kalian. Kayaknya ini dulu sebelum itu. Ada lagi nih. Sebelumnya emang kan kalau tadi kan perkenalan sekarang kesibukannya ngapain. Nah sekarang kan karena kita lagi mau bahas peraktoran ini, mungkin kita harus sedikit ceritakan pengalaman acting kali. Maksudnya Boleh. seringnya acting di mana, dari kapan, gimana lah gitu lah. Boleh. Tian lagi. Oke. Kalau misalkan gue itu pertama kali acting kapan ya? Wah Gue gila lama banget. udah mulai suka acting dari SMP sih. Dari SMP tuh suka ikut IMB. bukan Izin membuat bangunan. membuat bangunan. Ikutan ini loh, tampil di acara pensi tapi ada drama-drama gitu. Oh. Oke. Nah di situ mulai terus tumbuh ke, kalau SMA kayaknya nggak ada nih. Nah kuliah itu yang paling ngebantu tuh pas kuliah gue ikutan kabaret. Jadi ada acara fakultas, terus emang ada divisi kabaret namanya. Jadi itu tampil kabaret. Di situ lebih banyak acting yang improve gitu loh. Jadi jalan ceritanya seperti apa? Tahu kan kabaret kayak gimana? Tahu gitu. tuh. Terus belajar mixing, belajar bikin properti, terus belajar acting yang bikin orang ketawa tuh gimana sih gitu. Jadi kayak lebih kayak kemana? Lebih kayak ke OVJ zaman dulu deh kayak Gitu ya. Jadi Oh sketsa. Iya, jadi gerakan-gerakan yang hiperbola gitu loh yang bikin orang-orang terhibur. Nah, Komedi slapstick theatrical ya jatuhnya ya. apa komedi? Komedi slapstick setahu gue itu Slapstick. namanya. Lu tahu? Setahu gue kayak misalnya mau makan masuk mata gitu. Setahu gue iya, yang gitu iya, kan iya, sih. Setahu gue itu jenisnya namanya slapstick. Nah, cuman kan actingnya kan tergantung si mixingan. Jadi kabarnya kan bukan pakai dialog kan. Jadi pakainya suara-suara yang digabung-gabungin gitu loh. Kayak misalkan ada acting di mana seorang ayah punya anak kecil, cewek. Nah, tapi ngambil dari iklan Bangok. Ini Malika, anak kedelai yang utama. Iya, Nah, jadi suara iya. si iklan ini buat jadi dialog si bapak Iya, ini gitu. iya. Oh. Nah, gitulah. Oh iya Kayak kebayang. gitu. Oh itu. Pernah nonton teater juga nggak kalian? Gue sejujurnya belum pernah nonton teater. Teater atau Gua- drama musikal atau kabaret gitu? Kalau teater pernah, musical nonton nggak pernah, main pernah. Nah, Nonton pernah nggak? Enggak. Pernah lagi. Nonton pernah. Musikal. Musical juga. Apa musikal apa? Narnia. Oh. Narnia. remake Narnia gitu maksudnya. Remake Narnia. Ada singanya juga. Kenapa? Ada singanya juga. Lemari Ada, itu, tapi lemari. jadi singanya tuh singa yang Cisewu itu yang jelek. harimau. Tapi dikomediin nggak? Enggak. Oh, enggak dia. Serius bener, emang bener. Jadi kayak misalnya kalau kalian tahu Lion King-nya Broadway, dia tuh kan orang tapi ada kepalanya si singanya, tapi make up mukanya tetap di sini gitu loh. Sehingga si kepalanya itu hanya menandakan simbolis karakter itu, tapi ekspresinya tetap ekspresi mukanya dia. Nah, waktu itu Narnianya juga sejenis itulah, tapi dia nggak pakai simbol itunya, tapi dia ya bulu singa aja iya, gitu. iya. Gitu. Nah, kalau gua kali ya. Gua sih awal-awal ya pertama kali nyoba, nggak tahu ini disebut acting atau sebut apa. Dulu tuh gua di SD ada lomba pentas drama gitu loh, yang mana gua tuh di sekolah gua adalah angkatan kedua. Jadi waktu gua SD belum ada SMP-nya. Nah, Langsung ikutannya SMA gitu. Oh, nyogok. Yang mana di lombanya lomba luar sekolah. Jadi lomba sekolah gua ikutan lomba yang mana harusnya itu tuh anak-anak SMP harusnya. Okay. Cuman karena di sekolah gua nggak ada yang anak SMP, ikutan lah. Itu lupa gua, kalau nggak salah ini deh. Karena kan sekolah ya, jadi
ikutannya tuh lombanya waktu itu yang berbau agama. Jadi pentas ini loh Yunus masuk perut ikan. Oh. Nah, gua pikir tuh kalau misalkan yang pentas-pentas di sekolah yang berbau agama biasa selalu ceritanya tuh anak baik-baik diajak mabuk tomat. Itu udah sering banget gak sih? Iya lagi. Tapi iya ya bener juga kenapa yang diambil temanya Yunus ya. Cuman intinya waktu itu tuh gue nggak tahu lah, masih SD ya, gue nggak mikirin sampai sana. Cuman gue jadi jadi rakyat jahatnya gitu lah, yang rusuh, yang gitu-gitulah, yang berantem gitu, yang Kalau yang maksudnya emang Yunus ada orang jahatnya? Kan dia tuh berangkat ke satu Niniwe. negara, Niniwe. Nah gue rakyat Niniwe-nya ceritanya. Oh. Gitu. Pertama kali sih itu. Terus sama kayaknya gue SMP juga nggak ada deh, nggak tahu ada tapi gue lupa. Kali ini cuma drama sekolah, drama kelas gitu deh. Terus SMA juga nggak ada. Cuma waktu gue SMP itu gue udah sempat kepikiran satu cita-cita. Gue suka acting dan gue suka nyanyi. Kayaknya seru ya kalau itu dua digabungin. Yang mana waktu zaman dulu itu gue referensinya sebenarnya lebih ke Glee atau High School Musical DxD. Ya. Anime. Nah, cita-cita gue itu tuh tapi nggak kesampaian sampai akhirnya gue kuliah terus mikir, wah udah kayaknya ini sih nggak akan sampai bisa musical nih atau apa gitu loh. Sampai akhirnya waktu kuliah akhir banget ada ya musical yang arahnya Broadway, terus gue ikutan, terus akhirnya dapet gitu loh. Nah dapet perannya, disitulah gue pertama kalinya terpapar COVID. belum terpapar Dulu adanya Spanish flu sih. Selama itu. Pertama kalinya terpapar dan diajarin acting yang baik dan benar. Karena waktu dulu awalnya banget ya, waktu gue audisi tuh gue sama sutradaranya dibilangin ini aman nggak ya? Cuman ya intinya ini bukan kata-kata gue ya, kata-kata sutradara yang ada omongan gini, lu actingnya sinetron Indo banget sih. Brengsek. Nah yang mana gue nggak tahu tuh maksudnya referensinya emang gimana dan apa bedanya gitu, gue nggak ngerti. Cuman ya di situ gue mulai terpapar untuk pertama kalinya lah diajarin acting, ya singing dengan teori juga. Kebetulan saya sangat lebih tidak bisa dance, tapi ada koreonya juga dikit, jadi diajarin juga gitu. Ini yang Egypt itu kan? Ya kan beliau jadi black man. Nah, di project yang jadi Egypt. Prince of Egypt. Jadi ada satu musical juga namanya Prince of Egypt, yang mana itu tuh diterjemahkan jadi musical. Gitu. Oke. Nah, waktu dia mulai acting di project itu, gua tuh jadi black man. Jadi nggak ada nyobain aktor-aktornya. Kayaknya kalau nggak salah tahun depannya gue nyobain jadi aktor. Iya. Yang kita jadi anak nakal kalau nggak salah. Udah lupa. Pokoknya itu. Terus lupa. ya gue juga nggak terlalu ngerti acting gimana, diajarin juga sih. Cuman kayaknya masih perjalanan panjang kalau gue mau disebut bisa jadi aktor gitu. Ketimbang suhu ini udah dari SMP, ada yang udah dari SD gitu kan. Gue tuh orang belakang layar. Jadi gue tuh penasaran aja sama kehidupan aktor, kehidupan aktor. Tapi sebenarnya gue agak bingungnya gini loh, kalau misalnya seseorang dianggap aktor itu kalau apa? Menurut kalian ya? Maksudnya gue bisa ngeklaim bahwa nih gue aktor nih, kalau gue udah ngapain? Menang award. Gak tau sih. Menurut simpelnya kalau misalkan aktor tuh ya orang yang memerankan seni peran. Iya. Yang melakukan seni peran. Seni kan ada banyak kan, ada seni lukis, ada seni tari, ada seni peran gitu kan. Nah, aktor tuh orang yang acting. Betul. Orang Nah, apakah sekali cukup dan standarnya seperti apa? Mungkin kalau itu mungkin yang udah dijadiin pekerjaan deh. Iya, jadi profesi. Kalau misalnya udah profesi Pekerjaan. aktor kan profesi tuh. Artinya kalau sudah menghasilkan duit. Bisa dibilang dan melakukannya gimana ya? Mungkin kalau enggak sih mata pencarian utamanya
di seni Itu. peran. Oh. Kalau Berarti kita belum. nah itu Oke, kita selesai di sini. Terima kasih sudah menonton. Enggak sih, tapi maksudnya kalau di Indonesia mungkin standarnya gitu kan. Sekarang kan kalau ngaku aktor gitu, film apa lu? Film ini. Oh, apaan itu gua nggak tahu gitu. Iya. Sutradara siapa? Sedangkan harusnya aktor adalah apa ya? Pekerjaan yang dimainkan gitu. Pekerjaan yang memainkan peran. Iya, pekerjaan memainkan peran gitu. Menurut gua mah kalau misal sampai sekarang kalian masih bikin film jadi aktor, kalian adalah aktor. Tapi kalau misalkan lu pernah bikin film jadi aktor tapi udah lama enggak, gua dulu pernah jadi aktor mungkin ya. Nggak bisa nyebut dirinya aktor juga. sebenarnya kayaknya aktor tuh bisa diartikan dua ya, satu pekerjaan, satu posisi deh. Maksud gua gini, kalau kayak misalnya Reza Rahardian ya jelas itu aktor. Aktor. Profesi juga Nah, kan. sekarang pertanyaan gua, Raditya Dika aktor Penulis. loh. Tapi dia pernah jadi aktor juga. Pernah jadi aktor. Nah, itu mungkin kalau Reza Rahardian pekerjaan, sedang siapa Raditya Dika waktu itu posisinya aktor. Iya. Jadi kayaknya ada dua ya, ada pekerjaan, ada posisi gitu. Bahkan Radit mah ngedirect juga kan. Iya, iya. Berarti posisi aktor. Jadi kalau posisi mah iya. Kalau main job enggak, Main job enggak tahu. Ya, karena itu seharusnya gue suka bertanya sama diri gue sendiri gitu, kayak gue bisa klaim diri gue aktor kalau apa ya? Ya tapi anggaplah kita hari ini mengklaim semua Iya. bahwa ya kami adalah aktor gitu. Tapi misalkan gua ngajakin bikin film juga, kalian pasti jadi aktor, bukan jadi gaffer, bukan jadi Biduan. DOP, biduan, tim hore, makeup bencong. Oh iya. Iya kan? Iya. Nah tadi pertanyaan apa tuh? Nah, baru mulai pertanyaan. Gue panjang. Gue jadi lupa pertanyaan. Menurut kalian kan udah sering nih di bidang ini, di posisi aktor. Posisi aktor. Menurut kalian aktor itu butuh bakat atau belajar dari skill juga bisa gitu? Itu tuh kayak seni-seni lain menurut gua. Kayak lu nanya orang jago gambar karena bakat atau latihan. Karena gini, Perpaduan dua-duanya kata gua. perpaduan dua-duanya. Tapi kalau cuma salah satu, Itu tuh kayak kalau misalnya kalian nonton Naruto ya. Naruto dan Sasuke kan pada akhirnya dua-duanya hebat. Tapi yang satu karena latihan, satu karena bakat. nah, Gitu sih menurut gua. oh gitu. Karena Iya. dari latihan juga, ya memang kalau punya bakat jadi lebih mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa kesusul sama yang modal latihan doang. Tapi si Naruto tuh karena punya Kurama. Iya betul. Jadi kayak gitu. Misalkan kalau misalkan gue bisa menilai diri gue ya, mungkin gue ada bakatnya sedikit. Karena entah kenapa gara-gara gue memerankan, gue suka dan udah aja. Emang waktu itu pas SMP tuh pertama kali gara-gara nyari peran, terus ternyata keluar gitu aja. Taunya dipilih jadi pemeran utama. Nah beres dari situ jadi suka-suka terus, ya udah dilanjutin. Nah perbedaannya kalau misalnya nggak ada bakat ya mungkin mulainya bukan dari nol gitu. Jadi mungkin dia udah mulai dari 50, jadi tinggal latihan Iya, aja. iya. Nah tidak memungkiri kalau misalkan yang awalnya punya bakat bisa kesusul sama orang yang nggak punya bakat gara-gara latihan terus gitu. Nah penting mana ya? Penting latihan berarti buat gue. Udah percuma ya kalau misalkan bakat doang tapi nggak dilatih. Betul. Oke. Karena percuma juga, ya punya bakat tapi nggak dilatih. Karena bakat tuh bukan sesuatu yang bisa di aktif kembangkan, tapi latihannya yang bisa diaktif kembangkan gitu. Bakat buat gue kayak nyanyi itu, suara merdu ya. Semua orang bisa nyanyi, tapi suara merdunya ini yang bakat. Semua orang bisa acting, tapi pembawaan dia yang bakatnya mungkin ya.
semua orang bisa main bola, tapi yang natural bisa ngegocek-gocek lawan, ngelewatin 10 pemain gitu misalkan langsung Subasa itu. yang bisa ngebolongin gawang, bakat ini gitu. Kalau misalkan ada orang yang semua orang bisa debat, tapi cuma sedikit yang bisa membawa kata-kata sampai benar-benar bisa didengar. Nah itu sih. Jadi semua orang bisa ngelakuin, tapi ada hal-hal yang bikin itu jadi bakat nih gitu. Karena kayaknya gue tuh yakin yang ada di media-media, entah itu TV, sinetron, apapun, kayaknya semua orang tuh punya bakat tapi banyak yang gak dilatih. Khususnya kayaknya kalau sinetron atau FTV kemungkinan ya, gue juga nggak tahu ya. Rata-rata kan memerankan kehidupan sehari-hari yang mana itu tuh mungkin jadinya nggak ngelatih si bakat lu aja gitu. Makanya banyak artis-artis redup. Tapi kalau ngomongin FTV ya, menurut gua FTV atau sinetron, itu ada pengaruh industrinya juga yang bikin mereka itu kan. Iya. Jadi kayak udahlah nggak usah Iya. terlalu acting atau gimana. Iya. Karena ada satu pemeran yang gua tahu dia main layar lebar tuh bagus banget. Tapi ketika ke sinetron ya gitu. Gua kok nggak keluar. Iya, karena ya udahlah, memang audiensnya seperti itu, memang lakunya seperti ini, memang yang dikejar bukan kualitas tapi kuantitas, ya udah gitu. Gue sampai ini ya kok jadi gini ya? Oh sinetron, iya sih gitu. Sinetron tuh cuman yang penting ada emak-emak marah-marah ke TV aja. Betul. Itu berhasil menurut gue. Tapi ini nggak tahu ya, mungkin unpopular opinion atau enggak. Kalau misalkan gue ngeliat film layar lebar dibandingin sama FTV, lebih bermimik orang-orang di FTV gitu, alisnya ngangkat-ngangkat, terus kayak suaranya naik turunnya kelihatan banget. Tapi kalau misalnya gue nonton film, apalagi film barat, justru orang-orangnya kayak ya udah beneran, kalau ngomong ya udah ngomong aja, nggak usah kayak misalkan kamu lagi apa, ya udah kamu lagi apa, nggak kayak kamu lagi apa. Kalau FTV itu harus kayak gitu loh. Iya. Jadi itu yang bikin aneh gitu loh. Kenapa? Dan gue nggak tahu sejak kapan FTV di Indonesia tuh harus bermimik banget. Bahkan dicontoh sama yang ini, yang apa namanya, yang audisi biskuat tau gak? Itu kan anak-anak kecilnya nyontoh jadinya kan. Iya kayak gitu. Padahal kalau misalnya gue ngeliat TV show di luar negeri, ya udah biasa aja juga. Kalau di sinetron Indo tuh ya, sedih harus sama dengan nangis. Lu sedih tuh udah pasti harus mengeluarkan air mata. Padahal kan atau enggak kayak kalau lu ulangan gitu misalnya dapat nilai jelek, sedih nggak? Sedih tapi kan nggak harus keluar air mata gitu, nggak semua sedih harus keluar air mata ya. Atau enggak doa-doa. Oh iya. Menangis ke plafon. Iya. Bisa berantem ditabuk sholat. Kan formulanya gitu. Ya kalau sinetron gitu. Indonesia tuh. Terus zoom in, zoom out, zoom in. Itu India. Ada yang nggak se-ekstrim itu sih, tapi ada. Apalagi mau ketabrak gitu kan. Iya, ketabrak nungguin nyebrang. Nggak, tapi ada yang suka tuh gitu, kayak anehnya tuh itu sih. Ada yang suka tuh. Iya, gue itu lumayan mempertanyakan sih, sejak kapan kebiasaan atau budaya mendramatisir di Indonesia. Ya itu sejak si ratingnya naik dengan bikin formula yang seperti itu, kalau menurut gua sih. Padahal ya kalau yang gua dapat pelajarannya, harusnya acting itu bisa bikin orang lain percaya bahwa kita merasakan itu gitu. Sekarang pertanyaan gua, emang lu pada percaya yang dikit-dikit nangis mewek? Memang ada orang seperti itu. Iya, memang ada. Tapi nggak semuanya seperti itu. Ya, gue setuju sih. Nggak believable banget gitu. Acting yang baik tuh ketika si aktornya juga mempercayai apa yang dia rasain, sama si penonton juga percaya sama yang diperankan gitu. Kayak contoh misalnya
si siapa itu? Leonardo DiCaprio pernah main film Gilbert's Grape. Dia jadi anak autis, anak berkebutuhan khusus. Pas dia premier datang salaman, penontonnya Oh normal. iya, gue pernah denger tuh. Iya. Nah itu tuh keren sih menurut gua kalau misalkan kita bisa mencapai itu gitu, atau ya kalian yang aktor-aktor bisa mencapai itu, kayaknya gila juga sih maksudnya. Atau kayak ini siapa aktor Joker, Si Heath Ledger yang Heath Ledger. Maksudnya pertanyaan gue gini ya, apakah ada pemain sinetron yang menerapkan pendalaman karakter seperti Heath Ledger yang mengurung diri di kamar hotel selama berapa ya, sebulan gitu, iya beberapa lama. mendalami perannya sebagai Joker sampai dia tuh kayak ada buku catatan gitu yang Death to Batman gitu-gitu loh. Iya, yang mana begitu ditemukan tuh itu gambar-gambar dan catatannya disturbing semua. Yang mana juga sampai dia setelah berperan sebagai Joker setelah syutingnya selesai, dia nggak bisa keluar dari karakter itu sampai dia akhirnya bunuh diri. Pertanyaan gue, emang ada sinetron Indonesia dan FTV yang seperti itu? Kagak, gue yakin. Ya gue nggak boleh soto ya, cuman kalau gue boleh memprediksi dan menebak gitu, kayaknya yang datang mungkin setengah jam sebelum set, baca skrip sambil makan apa gitu, action, cut, gitu lagi gitu. Pasti ya kemungkinan Kan besar gitu sih, karena kan kejar tayang juga. Kan effortnya beda. Iyalah. Gitu. Yang mana gue nggak menyalahkan aktornya ya, maksud gue yang tadi kita udah disclaimer di awal ya, memang lingkungan dan industrinya kayak gitu ya, gimana ya. Ya Tapi kalau lu kesempatan mau nge-crafting, anjay, bahasa gue keren banget ya. Crafting sesosok karakter, entah itu antagonis, kalian mau nyobain apa gitu, peran apa yang menurut kalian belum pernah dan bahkan ini menantang banget sih kayaknya. Kalau gue pengen kalau peran stres kayaknya gue udah pernah. Peran stres gue udah pernah. Kayaknya gue pengen nyobain peran antagonis. Antagonis yang seperti apa? Kan antagonis banyak. Ada yang cuma psikopat, ada yang emang mafia. Gue pengen antagonis di film action sih. Action. Iya mungkin. Peran antagonis yang pernah gue kepikiran itu dan mungkin kadang timbul kayak peran antagonis yang sejenis mafia deh kayak. Sejenis mafia, kenapa? Nggak tahu. Kadang gue ngelihat film-film, misalkan film-film action, gue ngelihat peran antagonisnya tuh lebih powerful aja daripada peran utamanya. Peran protagonisnya. Jadi kayak lebih berwibawa dia, lebih tegas dia, walaupun ya emang jahat gitu. Walaupun pada akhirnya kalah, tapi seenggaknya kebangun karakternya dia tuh yang gue lihat dia tuh ngebangun karakternya gila-gilaan sih. Beneran kuat, beneran punya tim, bisa ngebayar anak buah dan sebagainya gitu. Si auranya gitu ya. Auranya tuh Muncul banget. Auranya kasih kali. Mari semua dansa denganku. Gitu kali ya. Oh. Kalau Enggak. yuk. Ivan. Tatang Sutarma. Lu gimana, San? Lu pengen apa? Gua tuh sebenarnya waktu itu gimana ya? Gua ada satu peran yang pengen gua cobain. Waktu itu hampir dapet yang sejenis yang gua pengen, tapi ternyata enggak. Gua tuh pengen nyoba meranin sebagai orang gangguan jiwa, yang mana spektrumnya apa aja sih, terserah, bebas gitu loh. Kan luas ya harusnya ya, mau itu yang halusinasi kah, atau mau itu yang ya apapun lah, pokoknya apapun. Waktu itu gue pernah, cuman itu jatuhnya kayaknya bukan orang gangguan jiwa, tapi lebih ke orang yang mengalami apa ya sebutannya, Skizo. bukan hal
Miskin. hal spiritual kayaknya. Hal spiritual yang jadi satu orang yang nggak sengaja menghidupi 3 kehidupan lain. Oh. Bipolar gitu. Bukan, Kayak karena Split bukan. nah kalau split kan, nah kalau kayak split gue pengen justru DID. kan itu memang satu orang yang punya banyak kepribadian. Nah itu gue penasaran tuh yang kayak gitu. Tapi yang waktu itu dulu tuh gue memainkan satu orang yang ternyata dia nggak sengaja bisa masuk ke 3 kehidupan orang lain. Oh, ini gue yang mainin juga. Betul, salah satunya kehidupan lu ya. Iya, yang gue Iya. ceritanya jadi orang kaya. Iya. Itu susah tuh gue orang kaya. Nah, awalnya sebenarnya waktu acting itu tuh gue pengennya masalah jiwa, cuman akhirnya jadi gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, seru juga, cuman jadinya belum tercapai nyobain peran gangguan jiwanya gitu loh. Tuh, karena kan itu cuman sedikit di akhir kalau nggak salah ya. Si Betul, lu meranin yang betul. banyaknya tuh. Betul. Dan itu kayaknya waktu itu sih kurang, waktu itu guanya sendiri kayaknya kurang kerasa jadi seorang yang itunya kurang nempel gitu, gimana ya? Gangguannya. Kurang jadi dia gitu. Oh. Gitu waktu Belum itu. nyampe belief sistemnya. Iya, belum, kurang deep lah latihan dan kawan-kawannya gitu loh. Ya jadi kalau misalnya ditanya mau apa, tapi sebenarnya agak serem juga sih karena tahu yang cerita Heath Ledger. Iya. Akhirnya beneran ya. Soalnya Nyerap gitu ya, nyerap. soalnya gue pernah dengar lagi ya, bukan Heath Ledger, siapa gitu, beres syuting sampai harus pendampingan psikolog berapa lama gitu. Banyak ada yang ini yang Banyak orang ya? Korea juga. Korea Iya. apa Cina ya? Yang dia meranin ceritanya autis. Terus dia harus beresin lagi sih biar nggak autis lagi gitu. Nah itu kan lumayan serem ya guys. Ada. Gue lupa siapa ya? Jackson Wang gitu. Bukan. Kan lumayan serem tuh. Nah sebenarnya ada ketakutan itu, tapi kepo pengen nyoba gitu. Tapi gila sih kalau kayak gitu. Kalau gua karena gua nggak jadi aktor, jadi mungkin gua pengen nyobain bikin film itu ya. Yang gua nggak kebayang tuh gua kalau harus ngedirect film-film kayak Avenger tuh. Ini gimana caranya buat Green ngasih? screen maksudnya? Hah? Yang pakai banyak green screen atau? Iya pakai banyak green screen, terus si koreografinya gimana? Terus apa kayak ya gue tuh nggak tahu ya, kayak kan kalau udah jadi film mah orang misalkan tiba-tiba landing atau mau terbang tuh nge-shootnya gimana gitu, si apa ya cara-cara nge-shootnya tuh gimana, gue tuh penasaran aja gitu. Tapi kalau misalnya koreo gitu biasanya udah ada spesialisnya nggak sih di Kayak dalam timnya? Wise team gitu-gitu ya. Wah, timnya udah banyak banget. Iya, maksud Iya. gua mereka koreo tuh udah bukan jadi tugas satu orang lagi gitu loh. Iya. Ya memang tugas tim koreo menciptakan. Terus ya tentu saja DOP punya timnya sendiri Iya, gitu iya. kan. Nanti di meetingin nanti Kalau kayak shotnya mau gimana? gitu. Ya walaupun nggak kebayang ya, maksudnya nge-meetingin aja gimana. Sebuah film di meetingin gitu. Nah itu gue penasaran sih, maksudnya kayak kayaknya keren banget ya, kayak ngelihat BTS film Yang Korea itu, Korea. yang tujuan BTS. Oh, bukan BTS film. Bukan BTS K-pop. Oh bukan. Behind the scene misal kayak film Gundala, itu kan ternyata ada yang di green screenin banget semuanya gitu kan. Gimana caranya ya? Terus kayak ini tuh green screen layer-layernya gimana? Bahkan kayak di film X-Men Days of Future Past di bandara tuh ada green screen, cuman nge-green screenin satu orang doang gitu. Buat apa ya kira-kira gitu? Jadi gue penasaran di situnya ya. Gitu. Oh, jadi lo pengen punya experience di full green screen. Enggak full green screen. Bukan full green screen filmnya, Teknisnya tapi ya, Iya ya teknisnya. Gue pengen punya experience itu. Bahkan kayak film horor pun gue pernah nyobain, cuman ya memang masih belum apa ya, belum bagus lah, maksimal. belum maksimal juga karena kan itu cuma nyobain doang. Jadi kita cuma nge-crafting si hantunya aja kayak gimana gitu. Sedangkan kan
banyak yang lain aspek-aspeknya, mungkin ada CGI, ada apa. Jadi itu pun cuman 1 menit kayaknya filmnya kalau nggak salah ya. Apalagi kalau misalnya ada kayak misalnya film Avatar. Nah, Kan itu aktornya kan pakai baju sendiri kan, banyak titik-titiknya itu buat CGI kan itu. Terus ada kamera yang di mukanya dia sendiri. Itu wah, gila sih kebayang. Yang sebenarnya itu tuh udah langsung ke generate aja sebenarnya. Oh gitu? Iya. Iya, gua pernah ngeliat jadi kayak mukanya dia udah langsung ke jadi Layar. avatar ya Iya, itu kan. iya. Jadi lu langsung cut aja ngeditnya. Oh. Cuman emang ditambahin special effect yang lain. Iya, iya. Yang Keren sih Thanos gimana gitu Iya, kan. itu keren sih. Gue tuh penasaran, cuman kayaknya itu pasti melibatkan ratusan orang, bahkan bisa sampai 1.000 mungkin. Enggak sih, enggak tahu ya. Keren tuh Thanos. Ungu. Kayak ubi si lembu. Oh iya, Gitu. sama gue pengen nyobain ini. Pengen nyobain kan kalau misalnya action di film kan budgetnya gede. Film action terus jadi peran antagonis kayaknya gede banget budgetnya dan mungkin masih lama gitu perjalanannya. Kayak misalkan yang mungkin bisa gue capai deket-deket ini, bukan deket-deket ini, jangka pendek, main peran di romance comedy. Romance komedi. Kayaknya asik deh. Iya. Komedi juga salah satu Asik kalau misalnya lawan lu cantik. biasanya Tapi kan biasanya gitu. Kalau komedi pasti cantik anjir. Nah, nggak tahu ya, gue sih nggak pernah. Gue biasa kalau kayak gitu. Tapi benar rata-rata pasti kalau di romance komedi si ceweknya tuh cantik. Nah, Gue tuh selalu terinspirasi. Gue tuh kenapa suka komedi tuh gara-gara, dan komedinya lumayan absurd ya, gara-gara Ernest sama Raditya Dika loh. Gue tuh suka aja film garapannya mereka gitu. Jadi kayak simple tapi komedinya dapat banget, tapi intinya pesannya juga dapat banget gitu. Iya. Setelah dari Raditya Dika gue nonton banyak, terus muncul Ernest, gue jadi lebih suka Ernest gitu, film-film Ernest. Nah, gue tuh pengen nyobainnya komedinya, tapi komedinya Stephen Chow. oh, Nah, itu real Iya. slapstick kan kayak gitu-gitu. Iya. Anjir, kayaknya dimasukin ke romance. Wah, lucu juga ya kan. iya. Kayak film Shaolin Soccer kan ada romance-nya juga. Iya, kan? ada. Emang ya? Iya. Ada, sama si Ternyata kipernya itu kan. kipernya jadi botak. Yang Coba kiper botak itu. supaya bisa main. Iya. Oh cewek? Iya, cewek. Oh wow. Bukan gay. Iya. Pasti ceweknya tuh sampai harus botak supaya mau ikut main jadi kiper lah, biar sangka laki-laki. Gila, itu kan romance parah gitu. Romance parah. Nah, kayak sekarang juga kalau misalkan gue disuruh bikin film romance sih, gue juga bingung sih apa yang bisa dilihat dari keromantisan, karena kan udah banyak juga ya film-film romantis gitu. Yang uniknya juga apa yang harus di crafting. Sekarang udah jarang banget kalau gue lihat di Indonesia ya, film-film romantis gitu. Padahal gampang banget loh. Kalau secara eksekusi, Bandung kan romantis. waduh, Bumi Pasunda. Tuh gue males banget tuh lihat orang foto di Bumi Pasunda. Masih aja lu foto di situ. anjing. Udah sering gitu kayaknya orang-orang gitu. Udah kalau misalnya emang ada foto yang orangnya foto di depan tulisannya tuh fix bukan orang Bandung. Orang Bandungnya udah capek enggak. Tapi anyway ya itu maksudnya kayak sekarang mau nge-crafting apa kalau romantis. Iya sih, lu ngomong gue baru nyadar ya, nggak ada Iya ya. kan? Kayak sekarang lebih ke Horor. deh, komedi. Bahkan komedi pun diselipin romansnya juga dikit dan ya sama gitu. Kalau untuk secara eksekusi memang nggak akan sesulit action dan horor, jauh lah pasti. Lebih mudah juga. Cuman ya itu. Kalau dulu kan masih ada Perahu Kertas. Mungkin kalau kayak Habibie Ainun bisa jadi film romance juga kan. Karena itu menarik si figurnya gitu. Kalau sekarang apa? Ditembak di mana gitu. Bikin apa? 1000 Candi. Itu juga rom, tapi udah ada kayaknya kalau nggak salah filmnya. Ada ya? Kalau Gua asal film- Mungkin film-film romance yang kena di masyarakat tuh film-film romance yang diangkat dari kisah nyata deh, kayak Romeo and Juliet, terus Titanic, terus apa lagi? Robin Hood, romance nggak sih? Robin Hood enggak deh. Kalau menurut gua enggak sih. Bukan ya? Tapi mungkin ada romance-nya. Kalau mungkin ya kalau Romeo and Juliet di Indonesia mungkin Julietnya orang Cina,
Romeo-nya orang Batak. Susah banget tuh. Ya kan susah kan? Susah Orang kan? Batak pengen di aula gitu. Nari-nari tapi orang Ciranya pengen di hotel atau nggak gedung. Pengen makan meja kalau nggak ciaci. Berantem tuh. Iya Repot dong. tuh. Repot. Tapi gimana caranya? Itu juga oke sih kayaknya. Harus adapt gitu ya. Iya. Perasaan kayaknya ada kemarin. Ini bukan. Yang si Radit bukan ya? Iya. Radit tuh mertuanya Apa ya? mertua Sinting gitu mah. Radit. Bukan. Iya, pemain utamanya Radit yang sama Ariel Tatum. Itu mah dua-duanya Batak ceritanya itu mah. Filmnya Radit. Oh iya, Iya. cuman Bukan itu filmnya romance Radit. komedi loh. Romance komedi. Iya. Oh iya, baru kepikiran. Yang Oh. terakhir itu. Apa ya Yang full judulnya? romance apa ya? Dan itu pun jadinya itu catatan menantu Sinting kalau nggak Iya salah. gitu? Iya. Itu Radit yang main bukan Radit yang bikin tapi. Iya. Oh iya, dia main doang ya. Dan itu juga kayaknya cuman karena itu lebih ke komedi aja sih. Romansnya kan dia udah yang apa namanya? Oh, romansnya memang dikit. Waktu di akhir-akhir doang ya kalau saya. Iya. Sama waktu si istrinya pingsan ya. Itu di akhir. Nah. Itu di akhir. Kalau romance tau nggak yang Indonesia tuh ada yang berapa orang ketemu di suatu negara, terus ada satu cewek nih terus mereka sahabatan, terus ada satu cewek, Negeri Van Oranje. lu kurang tahu ya. Terus si satu cewek ini tuh misalkan suka sama lu, ternyata pada akhirnya find out kalau misalkan lu tuh gay. Iya, Negeri Van Oranje. Terus kan dia Chico Jericho kan? cabut kan? Chico Jericho kan yang main persis. Iya sama Bima Arsatya. Emang iya gitu? Lupa gua. Pokoknya pada akhirnya dia tuh nikah sama temennya juga, tapi yang beneran suka sama dia gitu pada bener gitu judulnya itu. Iya, Negeri Van Oranje. Yang ada Ge Pamungkas kan? Seingat gua. Iya. Seingat gua ya. Kalau ada G Pamungkas biasanya auto komedi tuh. Iya. Mau tapi- serius apa auto komedi. Tapi G itu paling seringnya peranin sesuatu hal yang serius sih. Menurut gue ya, komedian yang Iya. lebih sering meranin yang serius. Tapi gua kalau lihat muka dia ya auto ini pasti lucu gitu. Oh, ada yang baru cuman ya itu romance juga, judulnya Sore, tapi kayaknya belum tayang deh. Oh. Istri dari Masa Depan, tapi itu juga Oh, gua udah pernah nonton. itu kan si seriesnya kan. Iya, Sekarang series dibikin di film YouTube-nya. panjangnya. Oh gitu. Pemerannya sama. Pemerannya beda. Oh. Cuman yang cowoknya sama, masih Dion Wiyoko, ceweknya diganti jadi Sheila Dara, Oh, saya istrinya Vidi Albino. Albino ya putih nggak tuh? Putih nggak tuh blonde. Gitu. Nah Gua itu pas juga kayaknya gua ngeliat seriesnya itu yang di YouTube kan itu dia iklan Tropicana ya. iya Tropicana Slim. Bagus itu. Itu kan yang di Lawrence tuh yang bikin. Kemarin tuh bikin yang kita nonton tuh apa? 7 kakak satu ponakan. Oh iya. Apa jadi ke situ? Itu yang bikin si film Sore itu. Oh. Direkturnya Iya. sama. Cerita film kalau nggak salah. Iya. Gitu. Nah, makanya kalau gua sih tantangannya kayaknya ke film-film yang action, horor gitu. Karena mulai bikin film pasti ke drama dulu nggak sih? Paling mudah sih memang. Yang mudah penting dan bisa murah. bikin film aja gitu ya. Murah gua akuin iya sih harus lebih murah gitu. Kecuali lu syutingnya tiba-tiba di Jepang gitu, ini close in Jepang gitu, itu susah pasti. Budgetnya dari mana? Iya. Nerbangin kru aja udah banyak kan, kru lebih banyak daripada aktor gitu. Sekalian liburan. Heeh. Kalau misalnya terbangin kru gitu ya kan bawa equipment deh. Hmm. Kena extra charge nggak sih atau gimana nih? Biasanya yang dibawa tuh dikit. Kita sewanya Oh, di di sana. tempat. Oh. Biasanya sih gitu ya. Sih masuk akal sih, lebih mending sewa sih daripada Hmm. bayar Nanti bagasi rusak terus lagi, ya. resiko rusak. Resiko Iya, rusak. resiko rusak. Resiko dicolong sama kru pesawat. Iya kemarin kan ada ya. Tapi kita nggak tahu itu dicolong beneran guys sama kru pesawat. Kalau gue yakin itu dicolong sih. Anjing, udah langsung. udah obvious itu. Iya, soalnya Udah ngikutin. obvious. Iya. Iya. Di ini kan di hotel yang krunya pada saat itu. Iya. Di hotelnya pada saat itu yang Kru check-in only. semua. ya. Terus krunya dikeluarin, HP-nya Ikutan. dikeluarin, tapi dibuang. Gimana Itu tidak? parah sih. Kenapa nggak digeledah saat itu ya?
malah dikeluarin menurut gua. Kadang juga manajernya tuh rada-rada itu. Manajer tuh posisinya tuh serba salah. Harus ini juga ngejagain juga Harus ya. ngejaga nama, harus ngejaga krunya, tapi harus ngebantu korban juga gitu. Jadi kayak, duh ini gua gimana ya gitu kan. Kalau ini gimana? Ini jadi ngebahas yang lain. Malah ngebahas ini. Jadi gua maskapai itu sukanya gimana? Sebelah sini. Maskapai apa? Kok maskapai? Enggak gini. Gua kemarin kan kita pernah satu project bareng di film yang namanya Memento. Kalian bisa cek di channel YouTube ini. Kalian itu baru pertama kali ketemu kan? Tapi menurut gua si chemistry-nya udah bisa dapat oke itu. Kalian ada something dulu, ngobrol dulu atau crafting di perannya masing-masing tuh? Ada ya. Enggak, kita berarti emang pure bakat aja kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Enggak, malah itu justru gue ngerasa salah di situ. Harusnya ada ngobrol dulu sih. Iya. Misalkan kan kita tracking dulu kan dari parkiran. Seenggaknya kita selama perjalanan berapa ada tuh kali 30 menit kan kita jalan. Harusnya kita sambil ngobrol sambil jalan gitu. Tapi ternyata Kemarin aku mikirnya malah gini. Gua nggak tahu ya, ini pendapat gua bener-bener pribadi tanpa berdasarkan teori apa-apa gitu ya. Logika gua murni aja. Kan gua di situ memerankan jadi seorang yang kehilangan sosok gitu kan. Siapa tahu ada yang belum nonton, gua nggak mau spoiler. Gua kan kehilangan sosok yang mana sosok yang gua bayangkan itu tuh bukanlah Tian, yaitu sosok yang memang cerita itu ditujukannya kemana aja gitu loh. Jadi kalau kemarin butuh latihan chemistry dulu atau enggak, sebenarnya kalau mau latihan chemistry pun dengan si sosok itu, bukan si Wilson dan Tiannya yang ngobrol gitu. Kalau opini gua yang mana, gua balik lagi nggak tahu ini benar atau enggak gitu loh. Jadi kalau mau butuh pun ngobrol antara karakter dan karakter, bukan Wilson dan Tian gitu loh. Iya. Di pikiran gua sih. Cuma kemarin prakteknya nggak ada latihan chemistry, nggak ada apa. Kalau dari point of view guanya sih sesimpel karena memang cerita itu relate ke gua gitu loh. Gitu. Jadi buat gua sangatlah mudah. Kalau gua sih gitu ya. Sebenarnya gini ya, kemarin tuh salahnya gua sebagai yang bikin, kita tuh nggak ada ketemuan dulu. Reading dan bahkan ya sebenarnya fun fact-nya ketika gua buat cerita itu, lu tuh baru sadar pas kita reading kan? Iya. Oh iya. Oh ceritanya ternyata gini. Jadi makanya masih ada sedikit perubahan. Lu jadi 2 tahun. Iya. Karena mirip gitu kan, kayak gitu-gitu. Karena jadi, tadinya di script 3, di real life-nya 2 gitu ya. Dan kebetulan emang sama. Iya. Jadi itu tuh ya itu jangan dicontoh ya. Bikin film kayaknya harusnya lumayan panjang si pre-production-nya. Sedangkan kita itu mau iseng nyobain one take lagi kan. One take lagi ya. One take only. Memang diulang-ulang tapi ulangnya langsung dari awal lagi. Ulang berapa kali ya kemarin? 3 apa 4. Nah itu kalau misalkan kalian tiba-tiba salah di tengah-tengah atau hampir beres, wah itu nanti dikejar waktu ya udah jam 5 kan itu. Keburu gelap. Iya. Terus kita nyari spot yang gak berisik. Karena banyak air. Gak banyak persiapan lah itu mah. Tapi kalian boleh tonton. Harusnya sih banyak, harusnya. Iya, harusnya cuman banyak. Kita terlalu cowboy. Asli kan. Nah kalau dari lu gimana? Kalau dari gue cukup nantangin sih. Nantangin. Lu soal di cai-cai. Mana Kunti? Cukup menantang karena peran gua marah. Gua belum pernah dapat peran marah-marahan sama orang.
satu. Hmm. Terus kedua apa namanya, ini peran belum nggak relate sama kayak Wilson, nggak relate kayak gua, nggak relate ke gua kayak Wilson. Terus ketiga pertama kali ngelakuin syuting one take gitu. Nah tapi kenapa bisa aja, karena itu tadi diulang pas setiap kali salah acting di yang apa namanya take pertama, take kedua, take ketiga itu langsung gua muter-muter ini marahnya gimana ya, ini marahnya gimana, terus tadi salahnya di mana. Terus ketiga gara-gara ke press juga, ke press waktu itu karena kayak kita udah OTW-nya udah telat, terus nyampe sini nyampe TKP juga udah lumayan sore dan udah dikejar waktu sampai gelap, jadi kayak ditanemin udah nggak boleh salah lagi, yang penting improve, yang penting tetap pada intinya, kata-kata yang intinya apa, terus marahnya sesuai dengan porsinya, terus ya udah yuk jangan salah lagi. Itu aja sih. Dan berarti tapi sebenarnya mah kalau chemistry di awal harusnya lebih oke juga Kalau ya. misalkan udah ngobrol di awal kayaknya bisa lebih dalam sih memerankannya. Oke, mantap. Kalau misalkan buat lu gimana? Gua sih kan Pertama karena kali one take kan? pertama kali one take juga, terus gua juga kan nggak maksudnya kalian juga pasti sebagai aktornya pasti lebih, aduh kalau gua salah nggak enak, bener nggak? Nggak sih biasa. Nggak juga ya? Ada lah. Pasti pas menurut gua sih ada biasanya. Itu kerjaan lu. Nah itu pun sebaliknya, gue kalau misalkan gue kemarin kan si tracknya itu nggak terlalu bagus kan, bukan mulus untuk kita ngenyemin dulu biar enakan gitu kan, mana itu handheld only dan nggak pakai gimbal, nggak pakai reel, nggak pakai ya segala macamnya itulah, hampir jatuh beberapa kali gitu, dan anjing ini kalau jatuh mana itu tuh udah di tengah-tengah hampir akhir, kalau jelek gimana ya, dan itu pun goyang-goyang juga sih. Itu pun kalau misalkan begitu pasti jadinya nggak enak juga sih. Untungnya yang emosionalnya menguras tuh di akhir tau. Iya. Kalau di awal sih, wah itu capek banget. Tapi kan lu udah lumayan keluar emosinya di awal. Betul. Nah di awal tuh justru waktu pertama kali ketemu ya, ini nggak bermaksud bragging ya, tapi kalau orang tuh berusaha berjuang untuk nangis, justru waktu ceritanya kita ketemu tuh, gue nahan untuk gue nggak nangis tau. Itu tuh, karena kalau gue imagine gue beneran ketemu sama si sosok itu, gue pas itu reaksi natural gue kemarin tuh, tapi disertakan dengan air mata yang nggak mungkin kebendung banyaknya gitu. Nah, bedanya kemarin gue salah satu cara supaya gue nahan, gue take moment dulu, gue kan ada gitu, itu ya memang reaksi natural gue bakal gitu, tapi sambil gue take time, jangan netes dulu karena kalau misalnya itu sampai netes, satu it's not supposed to be like that di scriptnya. Kedua pasti buat gue juga lebih tiring. Ketiga secara visual kamera mungkin mata gue keburu merah duluan atau bengkak duluan, yang mana nggak ada bagus-bagusnya lah, nggak ada positifnya gitu loh. Jadi kemarin malah kebalikan ya, gue malah nahan gitu. Udah, nah paling beratnya di situ aja sih, karena itu di awal, jadi gue nahannya beberapa kali, capeknya di situ doang. Tapi ya untungnya yang keluar mentoknya di belakang gitu. Kalau keluar mentoknya di akhir sih, di awal sih kurang klimaks gitu ya. Capek pasti itu. Nah, kan kalau misalkan kalian nyobain peran ini itu pasti kalian juga punya referensi gitu. Tapi gue bukan mau nanya referensinya, lebih ke kalau lu ngelihat si lokal Indonesia berakting sama orang lokal luar negeri, interlokal
Kalau roaming. luar negeri sama Indonesia, menurut lo apa sih yang ngebedain gitu? Dari si entah itu cara actingnya atau mereka memvisualisasikan emosinya ke penonton atau ke kamera gitu. Apa yang ngebedain menurut kalian gitu? Kan banyak yang bilang, oh apalagi zaman dulu ya, bagusan film luar daripada film Indonesia. Dimana kalau sekarang menurut gua Indonesia juga oke-oke kok, bagus-bagus gitu. Dari kacamata acting only ya. Iya. Kata gua agak susah dinilainya karena sekali lagi film kan faktornya luas ya, banyak. Cuman kalau gua boleh persempit dan boleh menilai dengan pengetahuan gua yang seadanya ini, gampangnya gini, kalau orang luar, satu aktor itu memainkan beda peran akan kerasanya totally different person. Yang paling menurut gua bisa beda banget ya, Leonardo DiCaprio. Itu dia memerankan apa dengan memerankan siapa dengan memerankan siapa tuh cuman literally fisiknya doang yang sama, tapi orangnya bener-bener beda menurut gua. Iya. Nah, tapi gua nggak ngomong itu pemain luar semuanya gitu semua ya. Jangan salah, gua seneng nih sama Robert Downey Jr. Tapi buat gua Robert Downey Jr. Kalau memerankan peran lain tuh masih ke bawah-bawah. Iya. Kayak Dr. Dolittle ya, apa? Oh iya, Yang bisa ngomong sama Kucing. benda mati. Binatang. Menurut gua dia masih bawa Tony Stark-nya itu. Oh. Menurut gua. Terus yang paling banyak banget ngebawa-bawa karakter lamanya tuh The Rock, John Cena, Ryan Reynolds. Nah, sebenarnya iya, Ryan Reynolds juga, tapi gue suka Ryan Reynolds. Jadi emang double standar sih. Iya, kalau Ryan Reynolds tuh being Ryan Reynolds aja di semua film gitu. Iya. Jadi sebenarnya lucu terus aja. Dia kayak dia sama Kevin Hart deh. Iya. Sama-sama aja terus di Dan semua film. mungkin Tapi si ini ya, siapa sih itu yang main The Mask? Jim Carrey. Jim Carrey kayaknya ya, sama Jim Kalau Carrey. Jim juga. Carrey ya, Jim Carrey juga emang komedinya emang begitu. Nah, tapi mungkin itu termaafkan karena itu tipikal warna dan komedi yang mereka bawa kali ya. Iya. Sedangkan yang tadi gue sebut itu mereka nggak ada komedi-komedinya. Nah, kenapa gue bahas itu? Karena menurut gue di Indonesia kebanyakan tuh masih ngebawa karakter-karakter aslinya mereka ke setiap karakter yang mereka mainin. Gue nggak ngomong gue nggak gitu, karena memang itu susahnya luar biasa sih. Untuk ngilangin, misalnya ya, gue misalnya jadi A atau jadi B, untuk ngilangin Wilson sepenuhnya dan menjadi A dan B itu memang susahnya luar biasa. Cuman kalau misalnya tadi comparisonnya lokal dan internasional, itu sih Kak, menurut gue kalau dari segi acting only dan skill actingnya gitu, mereka tuh bisa sampai sehilang itu karakter aslinya gitu. Iya. Banyaknya bisa gitu. Apalagi Johnny Depp. Ya Johnny Depp? Iya beda. Iya benar. Itu lu gila lagi sih. Itu gila, iya benar. Sampai jadi pirate. sampai gua heran kenapa bajak laut bisa sidang perceraian ya. Iya, Sama Aquaman. Sama istrinya Aquaman. gua ada mikir gini loh. Kan gua bukan pencinta Johnny Depp banget nih. Tapi kan gua nonton Pirates of Caribbean. Waktu dia di persidangan, ini tuh orang yang sama ya? Iya. Oh, aslinya gini. Aslinya mau kalem banget ya. Iya, kalem banget, simple banget. Keren sih tapi dia Johnny Depp keren Iya. banget. Dimanapun keren sih menurut gue suka Johnny Depp tapi ya gitulah. Oh, terus film Taiwan zaman dulu juga Meteor Garden tau gak? Si FC Si Gua ini suka ya. ini meteornya. yang pas kena dinosaurus. Siapa sih yang belah tengah panjang segini kan? Iya, semuanya segitu sih. Oh, iya. Iya sih benar juga. Si karakter utamanya si Tao Mingsen ya. Tao Mingsen ya. Iya. Kan kalau di film tuh songong Ganteng. gitu-gitu ya gitu-gitulah. Ternyata di aslinya tuh pendiamnya sangat loh. Oh, iya. Ternyata dibanding sama yang lain tuh dia salah satu yang paling diem justru. Nah itu juga itu pertama kali gue realize bahwa
oh acting tuh gini ya, bisa sebeda itu ya, itu karena dia gitu. Itu Taiwan ya. Taiwan itu. Gua mah justru kalau di Meteor Garden gua suka sama yang siapa ya? Sancai. Bukan yang cowok yang namanya tuh kayak cewek. Siapa apa ya? Vanesu. Yang gondrong ya? Iya yang gondrong, gondrong semua kan. Tapi dia paling gondrong Iya, gue seneng sama rambutnya. si aktor itu karena lucu. Oh. Gue tuh lucu. Vanesu benar, Vanesu. Nah, lu gimana ya? Lokal sama interlokal. Kurang lebih gue setuju sama si Wilson sih. Pendalaman perannya tuh mungkin karena beda industri dan nggak sepres luar negeri yang dimana industrinya jauh lebih besar dan harus lebih ditekan. Jadi mereka mungkin emang udah levelnya udah di atas yang kita gitu. Kalau misalkan dari perannya gue kurang lebih setuju, tapi ada beberapa hal lain yang ngedukung, kayak misalkan pencahayaan, pewarnaan di film-film. Misalkan kayak di Indonesia tuh apa ya, warna-warna filmnya tuh hampir sama terus. Nah, itu tuh tergantung geografis loh. Nah dari situ, dari pewarnaan, terus dari emang nggak tahu kenapa shoot di luar negeri tuh jadi lebih bagus aja gitu. Jadi lebih bagus, terus mungkin Karena di luar negeri nggak ada itu bocor siap sampah gitu. iya kan, sama nggak ada tiang listrik banyak kabel kan, nggak ada gitu. Nah, terus yang terakhir ini kayaknya paling berpengaruh tuh keberanian pengambilan angle kameranya gitu. Gue paling nge-miss yang John Wick yang terakhir tuh, yang dia nge-shoot dari atas. Kayak yang Anjir, itu satu take lama lagi. sama itu kan budgeting kan. Kayak kita bisa kok kalau misalnya kita punya budget yang sama, dan kita gue juga tahu ada sutradara yang bisa mumpuni gitu. Kalau misalnya budgetnya segitu, kita kayaknya bisa bikin film Mission Impossible versi Indonesia. Yakin gue juga bisa. Baru tadi siang gue nonton Mission Impossible yang part 1 kemarin. versi India. Ini jelek banget itu. yang siapa sih pemeran utamanya? Tom Cruise-nya naik motor terbang dari gunung. Oh iya. Itu yang Kan gila itu budgetnya. Dan itu beneran dilakuin kan, dia beneran naik motor melewat lompat di gunung terus pakai parasut. Terus krunya bilang, parasutnya lupa. Itu kan gila banget gitu. Dan Kameranya belum rolling. Tutup lensanya belum dicabut. budgetnya tuh kita bisa nyampe ke level itu kalau misalnya budgetnya juga mengikuti kok gitu. Itu yang part 2-nya kan 17 kali naik parasut kebakar. Hah? 16 kali diulang berarti. Dia 17 kali. Oh, gitu? Iya, katanya. Dan Tom Cruise itu salah satu pemerannya kayak Jackie Chan. Iya. Dia tuh emang beneran nggak pengen pakai stuntman kan. Iya. Sampai ada yang pernah bilang lah, ini kayaknya Tom Cruise sama Jackie Chan tuh sebenarnya pengen tapi nggak pengen obvious. Jadi mereka tuh berusaha kecelakaan di dunia kerja aja gitu. Saking mereka tuh bagusnya. Tapi gitu. kayaknya banyak yang ngebandingin sih Tom Cruise sama Jackie Chan gitu. Cuma menurut gua kayaknya si Tom Cruise lebih ekstrim aja sih. Ekstrimnya beda sih. Ekstrimnya beda. Kalau misalnya Jackie Chan dengan teknologi yang sekarang mungkin dia bakal ngelakuin juga sama-sama aja. Cuman kan dulu teknologinya kurang kan, jadi dia mah cuma patah tulang lompat dari yang nggak cuman sih. Tapi kenapa Tom Cruise bisa kelihatan lebih ekstrim ya karena teknologi. ngikutin sih. Mana dulu mas si Jackie Chan pernah ketabok Bruce Lee, tau nggak? Oh iya ya. Di film apa di gitu? Ya, Nggak tahu sengaja nggak? itu. Jackie Chan tuh sebenarnya nama aslinya bukan Jackie Chan. Nama aslinya banyak pak. Nggak. Namanya banyak maksudnya. Marganya tuh bukan Chan. Ya dia kan dipungut. Nggak tahu ya. Tapi kalau yang kemarin gue dengar, bapaknya tuh belakangan ini baru telepon dan ngaku bahwa ternyata bapaknya itu adalah agen rahasia. Oh iya? Jadi Chan itu adalah nama samaran. Iya. Aslinya tuh apa ya kemarin ya? Aslinya apa gitu. Jadi ya baru tahu harusnya dia Jackie apa gitu, bukan Jackie Chan. Tapi justru Jackie Chan yang nama yang laku di industri kan? Iya. Jackie Chan itu nama industri. Kalau nggak salah pas sekolah tuh namanya
Steve. Steve Pokoknya Roger. ganti-ganti gitu seingat gue ya, setahu gue ya. Terus dia tuh bukan anak kandung papa mamanya yang sekarang. Jadi papa mama yang dulu tuh miskin. Si Jackie Chan-nya dibuang, dikasihin ke orang lain, dibesarkan sama yang sekarang. Barulah jadi Jackie Chan yang sebesar ini gitu. Nah, jadi pertanyaannya agen rahasia yang miskin atau yang ngebesarin? Yang kaya yang ngebesarin. Oh. Yang ngebesarin. Oh gitu ya? Oh, jadi dia dipungut untuk memenuhi peran sebagai agen rahasia. Ya, kayak Spy X Family tau gak lu? Agen rahasia, maksudnya beneran agen rahasia Bapaknya. Katanya sih. Dan gitu. baru reveal tuh belakangan ini ngaku bahwa kayaknya udah pensiun kali atau Dia udah pensiun jauh lah. Iya. Jackie Chan-nya udah tua banget. Berarti ada kemungkinan bakap gua agen rahasia nih. Buset. Lu Tian Chen lu. Kalau Tian Wong. kalau gua sih cukup percaya bapak gua bukan agen rahasia tapi agen BRI. Yang buka di pinggir-pinggir tuh. Agen ini LPG. Dulu Bisa mah ya? agen pulsa dulu. Ah, mau beli pulsa. Dulu kan lu pernah gak sih kalau waktu beli pulsa? Ini intermezzo dikit ya. Mau beli pulsa cuma 1.000 perak. Pernah nggak lu? Hah? Bisa tahu 1.000, tapi bayarnya cuma Aksis ya kalau saya 2.000. dulu ya? Iya. Lupa lagi. Atau lu paling kecil beli pulsa berapa? Kayaknya 20.000. 20.000. Tapi lu pernah 1.000? Gue pernah 1.000. Kok bisa? Karena dia bener eksis. Kalau si eksis itu dulu SMS 4 kali gratis 10.000 SMS per hari itu tuh. Jadi gue cuma beli 1.000. Dulu gue malu beli 1.000, ternyata orangnya seneng. Oh, karena ya dapat untung 1.000 ya. Oh. Enggak, padahal kenapa lu malu kan lu masih kecil, emang udah ikut ini borongan. Nguli gitu. Gue ngecor biasa. Ngecor. Cuma pada saat itu lagi malu. Lagi malu ya. Itu guys. Nah, Gue tuh pengen beli pulsa, cuman waktu itu kan masih marak penipuan kan, yang gara-gara apa? Mama di kantor pakai- polisi. Pulsa. Oh, kayak gitu. Makanya pas gue beli pulsa, ya gue kasih nomor palsu aja, wah. biar nggak ketipu gue. Iya benar. Gue tuh pernah ini tau, goblok banget waktu SMP. Gue nongkrong di depan, dia ada warung depannya tukang pulsa. Kalau ada cewek cantik yang isi pulsa di situ, gue kesana, gue catat nomor, Terus buat apa? Lu chat. gue telepon, gue Terus? cobain aja, iseng-iseng aja. Terus? Suara ada yang suaranya merdu gitu-gitu aja, cuman ya akhirnya nggak jelas ya di blok lah pasti gitu. Oh, psikopat lu. Tapi sama teman-teman gue itu idenya nggak tahu dari siapa, jadi ganti-gantian gitu. Gila. Kocak lah itu. Aneh banget Telemarketing dari kecil aja. Gila ya.